Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Saya Ike Mayang Arum dari SMKS Rise Majalengka. Saya Teddy Prayoga dari SDN Babakan 2 Kertajati. Saya Rina Yuli Andrianti dari SDN Gunung Kuning. Selamat menyaksikan. Have a strangest feeling, don't know what to believe in. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Pak Teddy. Bagaimana kabarnya Bu Ike? Alhamdulillah baik. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu ya. Pertama, saya akan memberitahukan rubrik penilaian kepada Ibu. Pada coaching kali ini akan saya nilai baik coach maupun coaching sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching, apa yang Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi spesifiknya yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Oke, terakhir ya Bu ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu seperti apa dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan ide-ide segar untuk memberikan solusi atas permasalahan beliau. Oke, jadi itu ya praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rina. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bu Rina apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Bu Rina, begini, katanya Bu Rina ada yang ingin Bu Rina sampaikan kepada saya. Apa itu? Apa tujuannya? Ya Bu, saya itu ingin ngobrol sama Ibu, ingin di coaching sama Ibu karena beberapa hari ini saya merasa bahwa siswa di kelas saya itu merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita batasi proses coaching ini selama 15-20 menit ya Bu ya, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Baik Bu Rina, seperti yang Bu Rina tadi katakan bahwa Bu Rina merasa di kelas itu terkadang murid Bu Rina merasa bosan dan kurang antusias mengikuti pembelajaran. Padahal Ibu Rina sudah menerapkan berbagai model dan metode pembelajaran yang sangat menarik begitu ya Bu Rina ya. Nah Bu Rina, dalam percakapan kita kali ini apa yang ingin Bu Rina dapatkan? Ya, saya itu ingin mencari solusi atau mencari hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan itu dalam mengatasi permasalahan saya, yaitu anak-anak yang merasa bosan di kelas, sehingga anak lebih antusias dalam pembelajaran dan berimbas pada hasil pembelajarannya berupa tercapainya tujuan pembelajaran, seperti itu Bu. Baik, Bu Rina ingin mendapatkan solusi atas permasalahan murid Bu Rina yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Bu Rina, seperti itu ya. Nah, Bu Rina, tadi Bu Rina mengatakan bahwa murid terkadang terlihat bosan dan kurang antusias di kelas. Nah, Bu Rina melihat
hal itu tolak ukurnya apa? Ya, terlihat sangat jelas ya Bu, beberapa dari siswa saya itu cenderung tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan, kemudian ketika diberi tugas dia leha-leha atau bahkan tidak mengerjakannya, lama lah mengerjakan tugasnya, dan kadang ada beberapa yang malah tidur-tiduran di kelas gitu, tidur di tangannya itu seperti posisi tidur di bangku gitu, terlihat sekali Bu. Jadi sudah terlihat dengan jelas ya kebosanannya itu, terus tidak antusiasnya mereka terhadap pembelajaran dari ibu seperti itu ya Bu ya. Lalu ibu pun tadi mengatakan bahwa ibu sudah menerapkan model atau metode pembelajaran yang menarik gitu. Nah, kalau boleh tahu Bu, model dan metode pembelajaran yang selama ini ibu terapkan ke murid yang ibu bilang menarik itu seperti apa? Ya, saya sudah menerapkan pembelajaran yang menggunakan media seperti video pembelajaran, kemudian memasukkan permainan dalam pembelajaran, atau juga permainan kartu seperti itu Bu, dan metode-metode yang seperti diskusi, demonstrasi, latihan itu juga sudah saya laksanakan di dalam kelas. Wah, padahal itu sangat menarik sekali ya Bu ya, tapi anak-anak masih tetap kurang antusias ya Bu ya. Itu yang menjadi kebingungan saya saat ini Bu. Baik, Apa yang masih salah dalam diri saya sehingga anak didik saya di kelas itu tetap merasa bosan dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Menurut pengamatan ibu, berapa persen murid yang terlihat bosan atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ibu di kelas? Sebenarnya kalau dilihat presentasi masih dalam 40% Bu. Cuman itu menghambat dan berpengaruh kepada yang 60% tersebut. Walaupun presentasinya masih banyak yang aktifnya, tetapi yang 40% itu menjadi penghambat gitu Bu. Jadi masih berdampak buruk lah pada teman-teman yang lainnya. Kadang yang lainnya sedang aktif, tetapi karena dia bosan dia mengajak gitu. Berarti yang kurang antusias itu sekitar 40%, 40 sampai 45% itu ya. Baik. Apakah ibu sudah pernah berbincang atau bertanya kepada murid yang terlihat bosan tersebut sebenarnya apa sih yang mereka inginkan gitu Bu? Sudah beberapa kali ya Bu, kepada beberapa siswa yang terlihat bosan, dan mereka ya mungkin anak-anak ya Bu ya, jadi dia merasa Bu capek nulis, Bu capek belajar, pengennya istirahat, pengennya pulang. Jadi jawaban-jawaban yang tidak jelas, tidak menggambarkan keadaan mereka sebenarnya gitu. Jadi cuman ibu udah males abdi teh belajar teh, capek Bu gitu, pengen istirahat, pengen pulang. Jawabannya capek Ya. gitu ya. Lalu ibu apakah ibu pernah bertanya kepada guru lain yang mengajar di kelas yang sama dengan ibu, apakah itu guru pendidikan agama Islam ataukah guru penjas yang mengajar di kelas tersebut, apakah mereka juga pernah merasakan hal yang sama seperti ibu? Ya, kebetulan saya juga beberapa kali berdiskusi dengan guru-guru yang mengajar di kelas saya, ya memang terlihat juga kebosanan mereka gitu. Seperti itu. Jadi berarti tidak hanya Bu Rina ya yang merasakan hal itu, berarti guru lain pun merasakan hal yang sama. Iya. Baik. Menurut pengamatan Bu Rina nih, apa sih sebenarnya yang diinginkan murid-murid Bu Rina di kelas itu? Yang diinginkan murid saya itu mungkin memenuhi apa yang diinginkannya gitu. Ketika mereka ingin belajar, mungkin belajar tidak hanya duduk saja, dia ingin aktif, mungkin berkeliaran lah bahasa itunya di kelas, kemudian dia juga ingin mungkin melihat warna-warni, tidak hanya monoton gambar saja gitu, mungkin Bu seperti itu. Jadi terkadang saya berpikir mungkin gaya belajar siswanya yang belum saya gali gitu. Ya, baik. Ya. Jadi menurut pengamatan Bu Rina yang diinginkan murid-murid itu adalah pembelajaran yang
menyenangkan bagi Ya. mereka, sesuai dengan harapan dan minat Ya. murid-murid tersebut ya Bu ya. Ya. Nah, kemudian Bu, menurut pengamatan Bu Rina, tingkat antusiasme murid-murid Bu Rina di kelas itu berada di level berapa sebenarnya sekarang? Kalau saya memberi rentang angka dari 1 sampai 10. Ada di level 7. Di level 7. Iya, Baik. Lalu Bu Rina berharap murid-murid tersebut untuk berada di level berapa? Kalau sempurnanya sih di level 10 ya Bu, cuman ya saya akan senang juga kalau minimal di level 9 lah anak di kelas saya itu dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Baik. Nah, untuk mencapai ke angka 9 atau bahkan ke 10 nih, sekarang rencana Bu Rina untuk murid tersebut apa? Ada 2 yang terpikirkan oleh saya ya Bu, rencana yang akan saya laksanakan. Yang pertama yaitu saya akan menganalisis materi pembelajaran yang ada di kelas saya. Saya berpikir bahwa setiap model atau media itu tidak serta-merta dapat diterapkan di kelas, tetapi kita juga harus menganalisis materinya, apakah metode itu sesuai dengan materinya. Mungkin harusnya materi ini dilaksanakan secara bermain peran, tetapi saya menggunakan media video itu akan menciptakan kebosanan kepada anak. Kemudian itu rencana yang pertama ya Bu ya. Rencana yang kedua sesuai yang tadi saya sebutkan, saya akan memetakan gaya belajar siswa Bu, gaya belajar visual, kinestetik dan auditori di kelas saya sehingga semua kebutuhan murid di kelas saya itu terpenuhi. Berarti rencana Bu Rina ada 2 ya. Yang pertama menganalisis materi pembelajaran dan yang kedua adalah memetakan gaya belajar murid. Nah, sekarang yang paling mungkin Bu Rina laksanakan, yang paling mungkin Bu Rina lakukan dalam waktu dekat, rencana yang mana Bu? Yang paling dekat dan mungkin saya laksanakan, yang akan saya laksanakan kan besok saya mengajar juga kan di kelas. Saya akan menganalisis materi Bu. Itu yang akan saya laksanakan, menganalisis materi pembelajaran. Setelah itu saya menuangkannya ke dalam RPP dengan di dalamnya terdapat metode dan media yang cocok untuk materi ini yang akan saya sampaikan di kelas gitu. Saya berharap itu akan efektif dalam mengatasi kebosanan siswa saya di dalam kelas. Baik, berarti Bu Rina dalam waktu dekat akan menganalisis materi pembelajaran dan memasukkannya ke dalam RPP yang dengan mengimplementasikan gaya belajar murid sesuai dengan gaya belajar murid. Itu ya Bu Rina ya? Iya Bu. Apakah ada yang bisa membantu Bu Rina dalam menjalankan rencana aksi ini Bu? Mungkin dengan meminta bantuan dari teman sejawat saya ya Bu, rekan guru saya di sekolah. Dengan ketika saya mengajar mungkin beberapa kali melaksanakan observasi seperti itu Bu, supaya terlihat bagaimana keaktifan di dalam kelas saya dan itu akan menjadi bahan evaluasi saya untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, kalau boleh tahu siapa? Ada namanya ibu tersebut, Ibu Rafika. Oh, Ibu Rafika. Baik, berarti Ibu Rina nanti akan meminta bantuan kepada Ibu Rafika untuk mengobservasi di dalam kelas ya Bu ya. Baik, Ibu, waktunya tadi Ibu katakan besok ya akan memulai melaksanakan rencana aksi tersebut. Nah, targetnya berapa lama Bu untuk merencanakan rencana aksi tersebut? Kalau maksud saya sampai terlihat ada progres seperti itu. Ya, saya harapkan sih dalam waktu seminggu saya bisa melihat progres dari apa yang telah saya laksanakan atau yang telah saya rencanakan tadi Bu. Baik, berarti 1 minggu ya Bu ya, Ya. agar kita tahu kalau 1 minggu itu sudah ada progres dari murid-murid Bu Rina atau bahkan belum gitu, dan masalah Ibu Rina bisa terselesaikan atau belum seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu Rina, kita bertemu lagi minggu depan ya sambil
bakso di Bakso Kliwon ya Bu Rina ya. Siap Bu. Dan saya ingin melihat hasilnya seperti apa. Saya penasaran tuh muridnya Bu Rina akan menjadi antusias, akan menjadi semangat ataukah tetap bosan seperti itu ya Bu ya Rina ya. Baik Bu Rina, selesai sudah proses coaching kita kali ini ya. Nah, apa yang Ibu Rina dapatkan dari sesi pembicaraan kita kali ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, dengan kegiatan ngobrol ini, dengan proses coaching ini, saya merasa lega Bu, dan mendapatkan apa yang tadi di awal saya sampaikan. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya gitu. Dan alhamdulillah setelah kita ngobrol tadi, saya mendapatkan solusi tersebut. Alhamdulillah, semoga segera terselesaikan ya Bu ya, Ya. permasalahannya. Saya cukupkan sekian Bu Rina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Pak Teddy. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ike tadi sudah melakukan coaching ya Iya, bersama Pak, betul. Bu Rina. betul. Ya. Sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang Ya. pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dalam coaching yang telah saya laksanakan tadi, saya telah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta, di mana saya telah menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach, sehingga dengan alur tersebut saya dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan akhirnya menemukan solusi atas permasalahannya itu. Oke. Tadi juga saya menurut pengamatannya ya, menurut pengamatan saya juga setelah melakukan coaching ya Ibu itu sudah berjalan dengan baik ya, sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, sehingga bisa menemukan solusi dan atas permasalahannya, dan si coaching pun sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Saya ingin lebih memahami proses coaching lebih baik lagi, sehingga untuk kedepannya saya bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih maksimal lagi Pak. Ya, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya, lebih mengalir begitu ya Bu ya. Amin ya, betul Pak. Oke, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. 'Cause every time you touch me, I can't control my body. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu. Bu Rina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu Rina, begini, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu. Pertama, saya akan memberitahukan rubrik penilaian kepada Ibu. Pada coaching kali ini, saya akan menilai baik coach maupun coachee sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Ya Nah, Bu. dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, terakhir ya Bu ya. Iya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu seperti apa dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu pada proses coaching
coach saya itu dapat memaparkan masalahnya secara jelas, kemudian dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, demikian Bu observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Teddy. Waalaikumsalam, siang juga Bu Lina. Apa kabarnya hari ini? Kabar saya sedang sedih Bu Lina nih. Dan ya sebenarnya sih lagi galau gitu, lagi bingung. Iya ya Pak, kemarin juga Bapak sempat nge-WA ke saya ya, ingin bertemu dan ingin berbicara, ingin ngobrol dengan Iya, saya ya Pak. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Begini ya Bu Lin, saya itu sedang menghadapi murid yang malas Bu. Ya, dalam 1 minggu itu si murid tersebut ada aja tidak sekolahnya. Kadang dalam 1 minggu itu hanya 4 hari. Kadang juga dalam 1 minggu itu hanya 3 hari begitu Bu. Jadi saya bingung Bu, melihat anak tersebut kok motivasi belajarnya kok menurun begitu. Itu Bu yang saya bingungkan. Ya, jadi permasalahan Pak Teddy itu terdapat murid yang sering bolos sekolah ya Pak, dan Iya. mempunyai motivasi belajarnya rendah ya. Iya Bu. Nah, apa yang ingin Pak Teddy dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya saya sih berharap ya Bu, dengan coaching sama Ibu saya bisa tercerahkan Bu, bisa mendapatkan solusi untuk meningkatkan lagi motivasi anak tersebut Bu. Begitu. Dilihat dari kesehariannya Pak, bagaimana murid tersebut di sekolah Pak, hubungan dengan temannya, hubungan dengan guru, maupun keaktifannya di dalam pembelajaran. Sebenarnya sih anak tersebut sama ya Bu, sama dengan teman-teman yang lainnya, dengan selalu gembira begitu. Pada saat pembelajaran pun dia ya seperti teman-teman yang lainnya gitu, aktif. Ya pokoknya saya tidak melihat anak tersebut itu murung ataupun eh, sendirian begitu. Seperti biasa sih anaknya. Nah, menurut Pak Teddy, apa yang diinginkan oleh anak tersebut itu mungkin ada beberapa hal yang belum terpenuhi itu, sehingga dia malas untuk bersekolah atau malas untuk mengikuti pembelajaran. Ya, saya juga Bu sebenarnya masih belum tahu ya Bu ya, anak tersebut itu kenapa. Namun ada beberapa dari temannya begitu ya Bu. Saya pernah bertanya dan menanyakan langsung kepada si murid tersebut. Ya memang anak tersebut itu sama temannya juga tidak ada masalah gitu, tidak ya seperti biasa begitu. Pas saya nanya juga sama si anak tersebut juga, anak tersebut hmm, tidak terluka Bu, jadi hanya menjawab ya biasa, tidak apa-apa Pak begitu. Jadi saya juga masih bingung begitu kenapa. Berarti eh, belum terlihat lah Iya. penyebab atau apa yang menjadikan anak tersebut malas untuk bersekolah. Iya. Nah, dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Teddy, anak tersebut ada di angka berapa dalam hal malas dan keaktifannya dan motivasi belajarnya di kelas, Pak? Kalau menurut saya sih masih di angka 5 ya Bu ya. Ya, masih di angka 5. Lalu Pak Teddy berharap murid tersebut ada di angka berapa ke depannya? Kedepannya sih saya berharap anak tersebut sama dengan teman-temannya ya Bu. Ya paling angka 8 lah, level 8. Level 8 ya, Iya. dari 5 ke 8 kan harus ditingkatkan. Nah, Iya, iya. apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan level anak tersebut, level kehadiran anak tersebut? Rencananya apa saja kira-kira? Apa ya? Saya sih akan mencoba ini ya Bu, mencoba eh, menambahkan strategi-strategi pembelajaran begitu atau metode-metode pembelajaran
Karena menurut saya itu ya mungkin saya masih sedikit monoton ya Bu ya dalam hal pembelajaran, karena saya juga kan baru juga mengajar di kelas bawah gitu. Biasanya kan di kelas atas. Saya mungkin akan mencoba menambahkan apa eh, teknik-teknik yang saya lihat-lihat di internet Bu, dari mulai ice breaking, kemudian menambahkan game ya di dalam sela-sela pembelajaran. Ya, itu saya akan mencoba lah Bu. Mudah-mudahan aja ada perubahan dengan melakukan rencana itu. Tadi saya menangkap bahwa Bapak itu akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menyenangkan Ya. dengan menggunakan ice breaking, Ya. dengan memasukkan permainan dalam pembelajaran. Ya. Nah, ada lagi tidak Pak rencana lainnya gitu untuk meningkatkan level anak tersebut? Sepertinya saya juga harus menanyakan langsung kepada orang tuanya ya, karena saya juga kan belum ya Bu, belum 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 bertanya kepada orang tuanya tentang fisik lah begitu. Jadi saya akan mencoba untuk menanyakan kepada orang tuanya alasannya kenapa si anak tersebut malas sekolah begitu. Ya. Bagus ya Pak, tadi saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi dari rencana-rencana Pak Teddy yang telah disampaikan itu sangat bagus ya Pak. Nah untuk waktu yang paling memungkinkan dilaksanakan sekarang itu apa Pak dari kedua rencana tersebut yang paling mungkin dalam waktu dekat ini? Saya sih akan mencoba yang itu dulu ya Bu ya, yang menambahkan teknik-teknik dalam pembelajarannya Bu ya, dari mulai speaking, kemudian menambahkan istilah pembelajaran itu dengan main game ya, itu mungkin lebih 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 cepat ya, karena kan saya setiap hari sekolah gitu. Jadi itu sih yang paling dekat sih akan itu yang saya lakukan. Jadi dari sisi pembelajaran ya Pak ya, yang akan ya. ditingkatkan ya Pak. Ya. Nah komitmen Bapak dalam melaksanakan rencana aksi tersebut apa Pak? Saya akan konsisten Bu ya, karena selama ini sih saya menurut saya sih saya masih terlalu monoton ya Bu ya. Jadi dengan melakukan penambahan teknik-teknik pembelajaran itu mungkin akan menambah semangat murid lagi. Jadi saya komitmennya akan konsisten. Ya, ya, ya. Nah, ada tidak Pak di sekolah Bapak gitu atau di lingkungan Bapak, di lingkungan anak tersebut yang dapat membantu Bapak dalam mengatasi masalah ini? Siapa ya? Ada sih Bu ya, guru kelas 2 begitu Bu, namanya Bu Siska. Mungkin dia bisa membantu saya ya Bu ya. Saya akan mencoba mengajaknya, karena kebetulan Bu Siska juga sering melakukan teknik-teknik speaking begitu Bu. Jadi saya akan mengajak Bu Siska untuk membantu saya. Baiklah, Pak Teddy telah menyampaikan solusinya, kemudian harapannya ke depannya ya, semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Dan kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi dan saya bisa melihat progres dari rencana-rencana yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya. Iya Bu. Ya Bu, terima kasih juga ya Bu ya, saya sekarang sudah sedikit tercerahkan ya Bu ya, dengan Coach sama Ibu sudah ada menemukan solusi begitu. Saya terima kasih sekali Ibu Lina telah membantu saya begitu. Iya Pak. Mungkin 15 menit sudah terlewati ya Pak ya. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu. Bu Rina, wah tadi sudah melakukan coaching ya bersama Iya, Pak Bu. Teddy. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Ya, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur percakapan Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir menanyakan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching saya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan proses coaching itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, menurut pengamatan saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan coaching pun sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Saya kedepannya saya ingin lebih memahami prinsip-prinsip coaching sehingga saya dapat melaksanakannya dengan lebih baik lagi ke depannya. Kemudian terutama ya untuk diri saya sendiri, saya ingin lebih berlatih sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya di kesempatan selanjutnya. Baik, Ibu Rina, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Sekian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baby, you are on my mind. All I think about. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Rina. Nah, Bapak akan melakukan coaching ya, proses coaching. Tapi sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak ya. Pertama, saya akan memberitahukan rubrik penilaian kepada Bapak. Pada coaching kali ini akan saya nilai ya, baik coach maupun coachee sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu Bapak sendiri. Ya. Nah, dan jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan dalam coaching yang akan saya laksanakan yaitu listen yang pertama, yang keduanya adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiganya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Spesifik yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Terakhir ya Pak ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak seperti apa dalam proses coaching kali ini? Pada saat proses coaching saya sih berharap si coaching itu bisa terbuka ya Bu ya. Kemudian juga saya bisa membuka pikirannya sehingga si coach itu bisa mengeluarkan atau menemukan ide-idenya begitu. Oke, demikian ya Pak kegiatan praobservasi kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coach yang sudah ditentukan ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam Pak Teddy. Bagaimana kabarnya Bu Ike? Alhamdulillah baik. Nah, saya dengar Bu Ike ada yang ingin dibicarakan ya dengan saya. Iya betul Pak, saya ingin di coaching nih sama Bapak. Saya kebetulan memiliki masalah nih Pak. Iya, iya. Bukan masalah besar sih, tapi sebenarnya
membuat saya merasa galau, merasa bingung, merasa sedih, Pak. Jadi selama ini saya merasa saya itu di sekolah saya tidak memiliki teman yang sefrekuensi sama saya. Terus saya kan orangnya yang selalu ingin mengembangkan diri nih, Pak. Contohnya saya sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak seperti itu. Jadi saya tidak memiliki teman yang memiliki tujuan yang sama seperti saya, ingin mengembangkan diri. Jadi teman-teman sejawat saya di sekolah itu merasa datar-datar saja, tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan diri, cuek-cuek saja, acuh tak acuh. Bahkan kalau ada undangan pelatihan-pelatihan, webinar-webinar, itu mereka tidak mau gitu, Pak, tidak antusias, merasa ya cuek-cuek saja. Dan apalagi ketika saya mengajak untuk mengikuti program guru penggerak, ya mereka tidak mau, Pak, seperti itu. Jadi saya itu kalau ya kok saya tidak ada temannya, yaitu yang sefrekuensi dengan saya, seperti itu, Pak. Oh, jadi ibu sedang galau begitu ya Bu ya? Iya, Dengan betul, Pak. keadaan di sekolah ibu yang tidak mempunyai rekan kerja yang sefrekuensi begitu ya? Iya, betul, Bapak. Sehingga ibu merasa kesepian begitu ya? Iya, Pak. Oke. Kita ada waktu nih ya, sekitar 10 menitan ya. Nah, dari waktu yang 10 menit ini apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya ingin rekan-rekan saya, sejawat saya menjadi antusias dan berminat untuk lebih mengembangkan diri lagi, Pak. Jadi ingin rekan sejawatnya juga mengikuti begitu ya, ingin mengikuti keaktifan ibu begitu ya, sehingga ibu itu bisa menjadi bisa berbagi begitu ya, betul, berbagi tugas dan lain sebagainya. Betul. Nah, baik Ibu, menurut pengamatan Ibu, apa yang diinginkan dari rekan Ibu itu? Mungkin mereka juga menginginkan pengembangan diri, tapi pengembangan diri yang tidak menyusahkan bagi mereka, tidak menyita waktu dan membuat mereka lebih senang melaksanakan kegiatan tersebut begitu. Jadi mereka menginginkan hal-hal yang tidak membosankan dalam hal pengembangan diri. Ya, jadi mungkin teman-teman ibu atau rekan kerja ibu inginnya tidak mengganggu begitu ya, tidak mengganggu aktivitas yang lainnya, sehingga mereka juga bisa mengikutinya begitu ya Bu ya. Nah, dilihat dari pengamatan ibu, jika diberikan sebuah rating itu dari angka 1 sampai 10, rekan kerja ibu itu yang dari berapa? 1 sampai 10. Berarti ada di level berapa? Dalam hal monotonnya gitu ya, Pak ya, dalam hal ketidakantusiasannya ya, Pak ya. Mereka masih berada di level 5, Pak. Masih level 5 ya. Iya, betul. Kemudian Ibu menginginkan untuk kedepannya ingin di level berapa? Saya ingin rekan-rekan saya minimal berada di level 8, Pak. Ya kalau bisa 9, tapi level 8 juga sudah cukup baik menurut saya, Pak. Nah, menurut Ibu di dalam mencapai level 9 itu yang seperti apa? Rekan-rekan sejawat saya inginkan mereka lebih aktif, lebih antusias lagi mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar-webinar. Apalagi kan sekarang sebenarnya tidak susah ya, Pak ya, sudah difasilitasi oleh Kemendikbud, ada itu PMM, ada itu di SIM PKB itu bertebaran gitu ya, untuk bintek-bintek, untuk pelatihan-pelatihan. Jadi saya ingin mereka itu lebih aktif, lebih antusias lagi mengikuti program-program pengembangan diri tersebut. Jadi di level 9 itu si rekan-rekan kerja itu lebih aktif begitu ya Bu? Betul, Pak. Karena banyak sekali media-media atau proses pembelajarannya banyak ya sekarang, dari mulai PMM tadi yang disebutkan dan lain-lain. Nah, rencana Ibu untuk memotivasi ya
rekan-rekan kerja ibu itu apa aja? Yang pertama saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah gitu. Karena bagaimanapun juga kepala sekolah itu adalah role model ya bagi Ya. teman-teman sejawat untuk turut memotivasi teman sejawat agar lebih aktif lagi, lebih antusias lagi mengikuti program-program pengembangan diri karena ini sangat penting untuk kemajuan sekolah juga seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan menampilkan atau menunjukkan kepada rekan-rekan sejawat saya kegiatan-kegiatan saya yang sekiranya menarik bagi mereka. Misalnya kegiatan-kegiatan saya ketika melaksanakan lokakarya di pendidikan guru penggerakan di situ menurut saya adalah hal yang menarik. Ada gamesnya, ada pembelajaran yang tidak monoton yang menarik, juga ada ice breaking. Nah mungkin saya akan menampilkan gambaran-gambaran seperti itu kepada rekan sejawat saya sehingga timbul suatu ketertarikan, keinginan untuk mengikuti program-program pengembangan diri, Pak, seperti itu. Jadi ibu akan konfirmasi mungkin ya sama kepala sekolah, kemudian juga ibu akan meminta bantuan begitu ya. Kemudian juga rencana yang kedua itu tadi ibu akan menampilkan hal-hal yang menarik Iya, ya, betul. seperti lokakarya itu ya yang membuat rekan-rekan ibu itu akan termotivasi ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan dirinya. Nah, yang paling mungkin ibu lakukan dalam waktu dekat ini apa dari dua solusi tadi? Saya akan memberikan atau mencerminkan, memperlihatkan kepada rekan sejawat hal-hal yang menarik tersebut gitu. Seperti yang tadi saya katakan, hal-hal menarik yang saya lakukan yang sekiranya bisa membuat mereka tergugah hatinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi memberikan gambaran yang menarik, Pak. Jadi akan yang paling dekat itu memberikan hal-hal yang menarik ya kepada rekan sejawat. Baik, selanjutnya ada nggak rekan ibu yang bisa membantu untuk menjalankan rencana ibu tadi? Paling tadi yang seperti saya sudah katakan, kepala sekolah, Pak, karena itu yang menjadi role model di sekolah kami. Jadi ada kepala sekolah ya Iya, yang lebih menjadi sekolah ibu. Nah, targetnya berapa lama nih untuk melaksanakan rencana ibu tadi? 10 hari, Pak. 10 hari ya. Iya. Baik, nanti saya tunggu ya progresnya 10 hari. Kita nanti 10 hari ke depan kita ngobrol lagi. Insya Allah, Pak. Saya pengen tahu nih hasilnya bagaimana. Iya, baik, Pak. Oke, baik, di akhir sesi ya, karena waktu ini sudah lebih dari 10 menit ya. Nah, apa yang didapatkan dari pembicaraan kita ini? Alhamdulillah saya lega, Pak. Lega. Setidaknya sekarang saya sudah memiliki solusi apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah yang tengah saya hadapi. Saya ucapkan terima kasih ya, Pak ya. Semoga sukses ya Bu Ike ya. Terima kasih, dengan Pak. solusi-solusi tadi. Baik, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum Pak Teddy, ketemu lagi ya Pak. Iya, waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana sekarang keadaannya Pak? Ya, alhamdulillah sedang baik-baik saja Bu Rina. Ya, Pak Teddy tadi sudah melaksanakan coaching ya sama Ya. Bu Ike ya. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Setelah saya melakukan coaching, saya sudah melakukan alur sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, begitu Bu. Ya, menurut pengamatan saya juga ya Pak ya sebagai
observer proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta yang tadi Bapak sebutkan, dan juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan coaching pun sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak ya, sebelum ditutup ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilaksanakan oleh Pak Teddy? Ya, setelah saya coaching begitu ya Bu, saya sih berharapnya saya bisa lebih mengalir lagi Bu dalam melakukan coaching. Kemudian juga saya bisa menemukan ide-ide dari si coaching. Ya itu. Oke. Ya Pak ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi ya Pak ya. Ya. Sekian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi saya dan Bapak. Saya tutup ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktik coaching kelompok kami dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak.